penipu simpanan masa tua raib. Pemirsa, empok kesian nih ya mainnya yang ngatu nih. Masuk usia renta 63 tahun, Rosnawati Nyai asal Tangerang justru menjadi sasaran kejahatan. Noh, perhiasan emasnya sebesar 170 gram raib sehabis dibohongin ame komplotan penipu. Kejadiannya di sekitar Pasar Ciledug Tangerang sono dan diduga pelakunya pakai gendam hingga bisa menghipnotis si nenek. Ya jahat banget lah nenek-nenek kok di ini ya hipnotis. Ya kasihan banget. Jadi sangat tragis sekali ya kalau saya lihat. Kita sebagai yang namanya kita perempuan, kita nanti dia bakal tua ya seperti mereka kan. Prihatin dengan kejadian ini, tim pun segera mencari alamat rumah nenek yang jadi korban penipuan. Dari informasi yang berhasil kami himpun, Rosnawati sang nenek tinggal di kawasan Karangtengah Tangerang. Ia buka warung sembako kecil-kecilan di dalam gang tempat tinggalnya. Nyai Rosnawati tergolong nenek mandiri. Di rumah ia hanya tinggal sendirian, menghabiskan masa tuanya sambil mencari nafkah dengan berdagang. Sang suami udah meninggal sejak 2010 lalu dan ia pun kagak punya anak dari pernikahannya. Aduh, meleleh hati empo dengernya. Bisa-bisanya ada yang nipu janda tua begini. Musibah itu terjadi di awal Juni lalu. Kala itu Rosnawati mau belanja kebutuhan warung sembakonya di Pasar Ciledug. Namun baru tiba di pasar, ia didatangi seorang laki-laki dan perempuan yang tadi kenal. Jalan kaki nih. Sampai di situ saya ada bapak-bapak sama ibu-ibu. Ibu-ibu pegang saya, bapak itu, Bu apa bisa minta tolong Kak bilangnya. Oh, minta tolong apaan Pak, aku gituin kan. Saya mau nanya alamat nih. Alamat apaan? Saya dari Singapura nggak salah. Oh saya butuh duit Indonesia. Sementara dibuka tuh dompet, diliatin duit sama saya. Mau nukarin duit rupiah, saya mau belanja susah bilang. Bukannya langsung menuju bank, Rosnawati malah diajak ke dalam mobil, di mana komplotan lain udah menunggu. Dan di saat di dalam mobil inilah cincin sang nenek dipreteli. Bu, ibu punya apakah cincin ya? Punya. Ini nih gue bikin pakai tuh sini. Ya. Sini cincin ibu dua Ini kan bekas cincin iya, itu. Cincin, Nah, dibuka kayak gini cincin saya, ditaruh di atas timbangan, ditimbang beratnya 27, berapa gramnya. Kagak puas deh tuh ya dengan perhiasan yang dikenakan Rosnawati, komplotan penipu kembali memperdaya sang nenek untuk mengambil perhiasan miliknya yang lain. Kagak tahu kenapa nih Rosnawati tergerak untuk pulang ngambil perhiasannya. Nggak tahu, saya juga nggak sadar. Iya kan, nggak tahu. Saya juga iya. Kalau yang benar kita ngapain kita ngambil ke lemari kita emas buat orang. Udah aku bilang itu. Mas itu tabungan saya buat masa tua, begituin. Aduh, bener-bener deh tuh si penipu. Emas si nenek pun jadi raib semuanya. Saat kejadian nih, Rosnawati seakan terbius dengan iming-iming penipu kalau perhiasan emasnya akan dicairin jadi duit. Hingga ia pun hanya menurut saat dituntun ke bank terdekat. Ya, Bu, itu nama ibu udah dipanggil. Nah, bilang nanti sama satpam. Pak, saya dipanggil sama Pak Lukman. Dia udah nunggu di dalam. Bilang gitu ya Bu. Bilang iya. Saya langsung ke situ. Saya tanya, Pak satpam gituin. Apa Bu? Masih muda kan? Apa Bu bilangnya? Oh, saya janjian sama Pak Lukman. Nggak ada, bilang Lukman apa ya aku gituin. Lukman apa? Lu nggak tahu pokoknya itu.
Nggak ada yang nama itu di BRI ini, nggak ada Bu. Ibu udah ditipu. Usai sadar tertipu nih, Rosnawati hanya bisa menangis. Hatinya perih. Pasalnya tabungan perhiasan yang ia simpan sedikit demi sedikit untuk masa tua malah digondol penipu. Mirisnya lagi, kagak ada seorang pun yang melihat pelaku langsung di saat kejadian. Kalau aja Empo ada di sono nih, udah Empo lempar panci tuh penipu. Ini dua biji, yang satu 5 gram, yang satu 7,5, yang serupa ini juga 2, yang satu 8 gram, yang satu 7,5. Itu pertama kali tuh. Nah, udah itu yang dibawa dari rumah, gelang putar gelang tangan sini 60 gram, yang di sini yang rantai 50, rantai ini 25, sama lontinnya 5. Perhiasan yang hilang sedianya akan digunakan Rosnawati untuk bekal pulang ke kampung halaman di Padang, Sumatera Barat. Tapi sayang, dirinya malah kesandung cobaan seperti ini. Kesedihan ini menjalar sampai kepada Haji Wati, tetangganya yang punya rekaman CCTV potongan kejadian ini. Nanti rezekinya ditambah lagi sama Allah. Ibu itu nangis, aku peluk kan dia nangis gitu, ya Allah kata dia gitu ya. Tega banget gitu ya, orang punya dia 24 tahun dia nyari duit buat dia kumpulin dikit-dikit gitu ya. Kan dia nggak punya anak ya. Jadi Jang ngumpulin emas. Jadi suatu saat kalau Jang nggak ada kan saudaranya ada yang bantu dengan uang dia gitu, cuma tenaga aja gitu. Ternyata lenyap begitu aja gitu. CCTV tetangga ini pun jadi bukti penguat laporan kejahatan penipuan ini ke polisi. Meski kasus ini tengah dalam penyelidikan nih, kondisi nenek Rosnawati masih belum stabil. Ia begitu terpukul akan kejadian yang menimpanya. Karenanya tetangganya yang khawatir dengan Rosnawati yang hidup sendirian rutin memantau keadaan sang nenek. Meski awalnya berat banget buat nerima, perlahan-lahan Rosnawati pun mulai bisa mengikhlaskan perhiasan simpanan yang hilang. Kalau itu musibah, kita aja milik Allah kan, itu kan titipan buat kita. Kalau dia ngambil, ambil. Kita aja bisa diambil kan. Kapan aja waktunya dia ngambil kita, bisa ditaprak, bisa jatuh. Saya sabar kok. Nggak saya pikirin nggak. Duit dapat dicari. Itu dari kampung semua nangisin saya. Untung kamu selamat. Emas dapat dicari. Kalau kamu ngapa-ngapa gimana kami? Ngomong gitu abang, kakak. Nah, dari kediaman Rosnawati, kami coba telusuri lokasi bank di mana sang nenek diturunkan kembali. Di sana kami ketemu petugas keamanan bank yang bertugas kala itu. Kumpulnya sih, kalau nggak salah ya pagi. Pagi. Tadi Pak nasabah ada yang sama seperti ini, ada laporan? Kalau ada sih beberapa nasabah yang sering banget yang namanya kredit notif. Mungkin yang biasanya yang lansia-lansia. Mulai sekarang kudu kita jaga deh mama kita. Jangan dibiarin ngayap sendiri pokoknya. Biar kagak kejadian jadi korban juga seperti ini. Pasar emang jadi tempat ideal para pelaku penipuan buat ngincer mangsanya. Karenanya tim melakukan penelusuran lagi nih ke pasar terdekat untuk cari informasi. Kita mulai dengan bertanya dengan para pedagang dan pembeli di sekitar. Sayangnya kami mengalami penolakan beberapa kali. Ditolak wawancara aja sakit, apalagi ditolak cinta. Tapi tim kagak nyerah nih, masih ada pedagang yang baik hati memanggil. Mungkin penasaran kali ya, kenapa tim titik target sampai ke sini? Lagi belanja, emang sering terjadi hipnotis Bu di sini emang. Saya aja kena. Oh iya? iya? Hah? Seriusan Iya, Ibu? Bener, tapi nggak tahu orang sini orang Bogor. Tahu orangnya. Jadi saya itunya gini, pinjem uang katanya 3 juta. Udah saya sampai pulang ngambil ATM dulu, gila nggak? Wow. Bener.
itu kayak kena hipnotis apa bukan? Heran. Menurut Neni, biasanya komplotan mencari orang baru yang jarang kelihatan di pasar. Neni sendiri baru 3 tahun nih berdagang di sini. Dan Musi Bantu dianggapnya untuk lebih berhati-hati lagi. Ya berhati-hati aja. Dompet kita, tas kita taruh di depan, simpen uang yang baik. Guys, saya nggak pakai rawan untuk diri kita sendiri. Kalau pakai emas kan perhiasan. Yuk dah, lebih berhati-hati dan waspada ya, biar kejadian ini kagak menimpa kita. Ingat selalu tips dari Empok. Pertama, jangan sendirian kalau ke tempat keramaian, apalagi tempat yang asing bagi kita. Terus selanjutnya, jangan cepet percaya kalau ada orang yang kagak kita kenal, sok akrab ngajak ngobrol panjang lebar, minta bantuan, apalagi ujuk-ujuk kasih iming-iming atau imbalan yang menggiurkan.